juga membentuk tim dokcil yang dibina langsung oleh dokter-dokter puskesmas. Tim tersebut terdiri dari 20% dari jumlah siswa, yaitu sebanyak 156 orang, terdiri dari siswa kelas 4, 5, dan 6. Upaya memacu tingkat kepedulian peserta didik dalam menata kondisi lingkungan yang bersih dan asri digelar melalui lomba kebersihan kelas pada setiap hari-hari besar nasional dengan tim penilai dari unsur cabang dinas PDANKA, puskesmas, dewan sekolah, aparat kecamatan, serta dinas instansi lainnya secara koordinatif memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran tugas kegiatan lomba. Sementara materi penilaian meliputi partisipasi siswa, sarana prasarana kelas, jadwal kegiatan tiket, termasuk kerapihan penataan visualisasi yang memiliki suatu nilai estetika. Siapa yang tak kenal? Merebaknya peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Karenanya, pemerintah menyadari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat adiktif lainnya merupakan masalah nasional. Bahkan pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN yang berfungsi untuk melakukan langkah-langkah penanggulangannya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN, pengguna narkoba yang dirawat di panti-panti rehabilitasi di Jakarta tahun 1999 tercatat 11.026 orang, dan tahun 2000 tercatat 9.043 orang, dan tahun 2001 tercatat 6.748 orang. Menyikapi situasi demikian, pemerintah Kota Sukabumi secara koordinatif melakukan langkah-langkah antisipasi melalui penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba di semua jenjang pendidikan. Strategi pengembangan UKS yang berkualitas menumbuhkan budaya sehat di kalangan warga sekolah, meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dokcil, menyusun program UKS yang terencana dan terarah, melengkapi sarana prasarana UKS, toga kolam ikan kandang burung, tempat gosoki di masa, kebun sekolah, warung sekolah, wastafel, sarana olahraga, dan lain-lain, meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah, pembentukan regu kerja, bak dan gerobak sampah, slogan-slogan kebersihan, menetapkan lingkungan sekolah bebas rokok dan narkoba, mengadakan acara makan bersama dengan menu 4 sehat 5 sempurna, mengadakan penyuluhan kesehatan kepada para pedagang dan masyarakat di lingkungan sekolah. Ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di lingkungan sekolah ditata, diciptakan sedemikian rupa secara koordinatif melalui peran dinas existing, sehingga melahirkan suatu nilai estetika yang dapat menunjang terhadap kenyamanan, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar, karena semua lahan di lingkungan sekolah ini kerap ditanami berbagai jenis tanaman, baik jenis tanaman perindang, tanaman hias, maupun tanaman obat keluarga atau toga, sebagai pengenalan pembelajaran bagi peserta didik mengenai fungsi dan manfaat berbagai jenis tanaman yang ada. Gerakan Teman Asuh atau GTA merupakan gerakan panggilan hati nurani guna menumbuh kembangkan kepedulian sosial anak yang berkemampuan dengan menyisihkan uang jajan mereka. Dana tersebut didaya manfaatkan untuk membantu meringankan biaya pendidikan temannya yang kurang mampu. Berkat upaya keras yang dilakukan, kehadiran gerakan Teman Asuh atau GTA ini dapat memberikan kontribusi yang cukup menggembirakan, yakni mampu menyuguhkan suatu nilai manfaat
menggelorakan semangat peserta didik dalam mengayunkan langkah kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebagai fakta konkret, donatur terhimpun sebanyak 80% dari siswa yang ada, dan pada saat ini 65 orang siswa kurang mampu dapat dibantu dalam masalah biaya pendidikannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melaju begitu cepat berkat partisipasi kooperatif, kompetitif, dan pemikiran-pemikiran potensi manusia yang mencakup seluruh dunia melampaui batas negara dan benua. Gejala percepatan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan pembaharuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan mutu pendidikan. Maka seiring dengan dinamika kehidupan yang ada, diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia berkualitas yang dibangun sejak dini atau di usia sekolah dasar, sebagaimana yang dilakukan diselenggarakan oleh SD CBM Baros Kencana melalui kehadiran pembelajaran bahasa dan lab komputer. Sementara prasarana yang ada meliputi tersedianya 10 unit komputer, dan siswa yang mengikuti komputer ini kelas 4 dan kelas 6 atau 12 kelas. Penggunaannya dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan di lab bahasa tersedianya audio lingual sebanyak 20 unit bagi siswa dari mulai kelas 4 sampai dengan kelas 6 atau 12 kelas. Penggunaannya secara klasikal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pula. Perpustakaan. Sarana prasarana perpustakaan SDN Baros Kencana Cipta Bina Mandiri meliputi pembina inti yang terlibat pada perpustakaan sebanyak 3 orang, sedangkan jumlah buku yang ada antara lain non-fiksi sebanyak 437 eksemplar, fiksi 1699 eksemplar, koran 234 eksemplar, majalah 44 eksemplar. Jumlah anggota perpustakaan sebanyak 560 orang siswa. Jumlah peminjam aktif 360 orang siswa. Sumber dana pengadaan buku berasal dari iuran anggota GTA, pihak sekolah, instansi lain yang terkait, partisipasi orang tua, maupun masyarakat sekitar yang peduli terhadap sumber daya manusia. Life Skill. Sekolah Dasar Negeri Cipta Bina Mandiri Baros Kencana memanfaatkan bahan-bahan yang ada hasil dari kebun toga. Maka life skill di sekolah ini terdiri dari pembinaan terhadap siswa dalam cara pembuatan manisan lidah buaya, sirup markisa, sirup buah asam. Sementara sasaran pembinaan diutamakan kepada siswa, guru, masyarakat yang berminat. Sedangkan pendanaan adalah dari RAPBS, UKS, infak, dan dari peserta didik. Masjid merupakan sarana peribadatan, media silaturahmi, komunikasi bagi umat Islam, terutama di usia sekolah dasar. Sangat besar manfaatnya upaya menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan, sehingga bagi semua siswa di sekolah ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha dan sholat berjamaah, serta mengikuti ceramah keagamaan. Sejak berdirinya hingga saat ini, Sekolah Dasar Negeri Cipta Bina Mandiri Baros Kencana telah meraih berbagai prestasi, diantaranya juara umum lomba sholat berjamaah, juara 1 lomba imam sholat, juara 1 lomba tahfiz,
Juara 1 lomba baca puisi. Juara 2 lomba baca cepat. Juara 1 dan 3 turnamen volleyball. Juara 2 lomba sekolah sehat tingkat kota Sukabumi. Juara umum Porseni SD tingkat kecamatan Baros. Juara 2 lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota. Juara 3 lomba pengucapan Undang-Undang Dasar 45 tingkat kota. Juara 2 lomba MIPA. Juara 3 lomba MIPA tingkat kota. Juara 1 lomba sekolah sehat tingkat kota. Juara 1 lomba sekolah sehat tingkat